mungkin kejaksaan maupun KPK itu mentersangkakan seseorang tanpa ada bukti yang kuat. Dan saya melihat bahwa para politisi yang tersangkut korupsi banyak sekali yang selalu memakai isu kriminalisasi, ada rekayasa politik. Jalan yang terbaik adalah sederhana, jadilah politisi yang tidak korup. Dan bisa dibuktikan bahwa dia tidak korup. Tapi saya yakin bahwa apa yang sedang berlangsung ini hadapi saja dengan baik, dengan bukti-bukti hukum, dan kalau memang tidak bersalah ya pasti tidak akan ada tindakan lanjut. Misalnya pencalonan Bung Anies kan, yang beliau ucapkan ya baik, bagus. Menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Saya menerima. Ya, sejak pemilu Presiden 2014-2019, saya kira Pak Surya Paloh adalah ketua umum partai yang paling dekat dengan Jokowi dan yang paling sering bertemu. Saya kira tidak ada minggu yang mereka tidak ketemu. Setiap minggu pasti ketemu. Dan konsultasinya adalah menyangkut masalah-masalah yang sangat mendasar. Tapi inilah politik. Pada saat tertentu ada pandangan politik mengenai sesuatu isu yang tidak sama, mereka menjadi jauh. Tapi mungkin saja persahabatannya tetap, itu bisa saja terjadi. Hanya pandangan politiknya berbeda. Dan sekarang memang nyata-nyata berbeda. Sebetulnya ada dua isu yang menurut hemat saya bisa menjadi hal yang membuat Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh yang begitu dekat menjadi renggang. Isu pertama tentu karena Pak Surya ingin mencalonkan Pak Anies, yang kita bisa membaca Pak Jokowi punya pilihan lain yang tidak sama. Tapi yang kedua juga karena Nasdem mendeklarasikan koalisi perubahan. Di mana Nasdem masih menjadi partai politik pendukung pemerintahan yang ada di dalam. Koalisinya dengan dua-duanya partai oposisi yang ada di luar. Jadi dua hal ini yang mungkin yang menjadi jarak. Sehingga pada pertemuan halal bihalal terakhir pun Pak Surya Paloh tidak ikut diundang karena akan membicarakan hal politik, karena dianggap sudah mempunyai koalisi. Jadi dua hal ini mengenai koalisinya Nasdem dengan partai oposisi, dan pencalonan Pak Anies itu saya kira yang membuat mereka berjarak secara politik. Jadi apa yang terjadi di Menko Info ataupun yang ditersangkakan kepada Menteri Pertanian, kalau itu dikaitkan dengan urusan politik, saya kira kok tidak sesederhana itu. Kita sama-sama mengenal presiden kita ini. Tidak mungkin dia melakukan langkah-langkah yang begitu ceroboh untuk ikut mencelakakan orang lain untuk demi kepentingan politik. Saya kira bahaya sekali bagi seorang presiden. Dan kejaksaan maupun KPK tidak mungkin memeriksa seseorang tanpa ada bukti-bukti awal.